Baiklah, kayaknya semua hari ini masuk ya. Jadi Ibu langsung menyampaikan materi apa yang akan kita bahas pada minggu ini. Jadi ada yang tahu nggak kita membahas tentang apa pada hari ini? Ada. Jadi kita akan membahas materi pada pagi hari ini, yaitu Surah Al-Alaq, di mana materinya membaca dan mengetahui arti dari Surah Al-Alaq. Nah, sebelum Ibu lanjut terlebih dahulu pada materinya, Ibu langsung saja menyampaikan materi singkat pada hari ini, yaitu sejarah dari turunnya Surah Al-Alaq. Nah, Surah Al-Alaq ini berjumlah 19 ayat. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Surah ini diturunkan pada 16 Agustus 610 Masehi. Pada tanggal berapa? 16 Agustus 610 Masehi. Di saat itu, seluruh umat manusia sedang ditimpa oleh kesesatan yang sulit diperbaiki. Saat itu, seluruh umat manusia itu sedang ditimpa oleh kesesatan yang sulit diperbaiki. Nah, saat turunnya sebelum itu tuh manusia itu ada musibah yang sulit benar diperbaiki. Jadi, nah, surah Al-Alaq ini memiliki arti yaitu segumpal darah. Surah ini merupakan surah ke-96 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah karena turunnya di Mekah sebelum Nabi hijrah. Oke, ada yang dipertanyakan tentang sejarah singkat dari surah Al-Alaq? Ada. Oke, kita lanjut dalam pembacaan surah Al-Alaq beserta artinya. Jadi di sini Ibu akan menampilkan sedikit menampilkan video dari pembacaan surah Al-Alaq. Sebelum itu Ibu baca sendiri surah Al-Alaqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abadan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin qazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu adalah surah Al-Alaq yang dimana dari ayat 1 sampai ayat 3. Setelah itu kita akan mendengar dari video ini tentang surah Al-Alaq yang boleh dilihat. Nah, ini Ibu udah memberikan video tentang اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
setelah kita mendengarkan surah Al-Alaq tadi, maka saat ini Ibu akan mengartikan per ayat dari surah Al-Alaq. Nah, ayat pertama itu ada artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat keenam, sekali lagi tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat ketujuh, apabila melihat dirinya serba cukup. Ayat ke-8, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ayat ke-9, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat ke-10, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ayat ke-11, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Ayat ke-12, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ayat ke-13, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat ke-14, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ayat ke-15, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ayat ke-16, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ayat 17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat ke-18, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Ayat yang terakhir, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah. Itulah arti dari surah Al-Alaq. Setelah mendengarkan sejarah singkat dari surah Al-Alaq, mendengarkan bacaan dari surah Al-Alaq beserta artinya, Ibu akan menanyakan satu pertanyaan untuk kalian. Oke, pertanyaannya adalah surah Al-Alaq diturunkan di kota mana? Mekah. Oke, benar, Mekah ya. Dan karena apa? Karena sebelum Nabi hijrah. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan kalian motivasi mengapa kita harus mengamalkan surah Al-Alaq ini. Nah, surah Al-Alaq ini mengajarkan kepada kita bahwa awal dari segala kemuliaan hidup manusia dimulai dari perintah membaca, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini bukan sekedar seruan untuk membaca tulisan, tetapi seruan untuk membuka hati dan akal menjadi ilmu sebagai jalan untuk mengenal Tuhan dan menjadikan belajar sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Dalam kehidupan ini, sering kali kita merasa lemah, tidak tahu arah, atau ragu melangkah. Tapi surah ini menyadarkan kita bahwa manusia diajarkan oleh Allah dengan pena, simbol peradaban dan ilmu. Allah lah yang mengajarkan apa yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Maka tidak ada alasan untuk merasa hina karena tidak tahu. Justru dari ketidaktahuan itulah ada harapan untuk tumbuh. Allah membuka pintu ilmu bagi siapa saja yang mau belajar, berusaha, dan membaca, baik dengan mata, hati, maupun akal. Namun, ketika manusia merasa dirinya cukup, merasa tidak butuh kepada siapapun, saat itulah dia mulai melampaui batas. Kesombongan datang ketika lupa bahwa semua pencapaian hanyalah titipan dari Allah. Maka surah ini memberi peringatan tegas, jangan biarkan ilmu atau keberhasilan menjauh kita dari sang pemberi. Jangan biarkan hati merasa cukup tanpanya. Dan ketika semua terasa berat, ketika usaha dan ilmu tak langsung membuahkan hasil, Allah menutupi surah ini dengan pesan yang paling menyentuh. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.